Hasil survei Indonesia Survey Center, publik menginginkan agar para koruptor dihukum mati. Hasil survei itu menunjukkan kejengkelan publik terhadap perilaku korup pejabat publik yang terus berlanjut, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, bahkan sampai ke lembaga penjaga konstitusi. Mampukah hukuman mati menghentikan atau minimal mengurangi korupsi di Indonesia? Dan adakah landasan hukuman yang bisa diterapkan untuk menghukum mati bagi koruptor? Untuk membahasnya di studio telah hadir dosen hukum pidana yang juga pakar hukum pencucian uang, Yenti Garnasih. Bu Yenti, langsung saja, apakah hukuman mati bisa diterapkan untuk koruptor? Bisa, dalam undang-undang ini bisa ya. Undang-undang kita, Undang-Undang 99 dan Undang-Undang 2001 tentang tindak pidana korupsi bisa ya itu. Tapi hanya untuk satu pasal, yaitu pasal 2, melawan hukum, kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Ya. Dan tetapi tidak begitu, tidak itu saja, tetapi ada ayat 2-nya, yaitu kalau pasal 2 tadi dilakukan pada waktu ada keadaan darurat yang dinyatakan oleh undang-undang untuk Indonesia, kemudian adanya bencana alam nasional, atau dapat dalam keadaan krisis moneter nasional. Itu saja. Oke, artinya sebetulnya hukuman untuk para koruptor itu, hukuman mati untuk koruptor itu udah ada landasan hukumnya? Ada. Tapi belum pernah diterapkan selama ini? Belum pernah diterapkan selama ini. Tapi ya itu ya, kita harus lihat bahwa ada nggak kejadian seperti itu. Artinya melawan hukum, kemudian ada yang diuntungkan baik dirinya atau orang lain, kemudian dapat merugikan keuangan negara. Dan itu jelas korupsi kan merugikan negara. Iya, tetapi kan ada yang mengatakan bahwa bisa pidana mati bisa dijatuhkan karena itu yang tadi pasal itu adalah yang terberatnya seumur hidup. Pada kondisi tertentu ya? Ada kondisi tertentu. Kondisi tertentu yaitu kondisi tadi. Yang ada keadaan darurat. Atau seorang koruptor yang kemudian dia pernah dipidana korupsi dan dia mengulangi lagi. Nah itu bisa. Bisa. Nah, artinya ada 4 kondisi yang harus dilalui ya, agar hukuman mati ini bisa diterapkan. Nah, kalau menurut Bu Yenti, selama ini kan belum pernah diterapkan nih hukuman mati bagi koruptor. Apakah memang belum ada kondisi-kondisi ini sebetulnya dalam kasus-kasus korupsi selama ini? Saya jadi teringat Senturi ya. Senturi itu kita lihat para ekonom ya, itu kalau misalnya terjadi betul nanti terbukti dan kemudian itu bisa nggak mengguncangkan perekonomian negara, kemungkinannya di situ. Kan itu kan ya. Atau kita ingat hasil penilaian itu berdampak sistemik itu kan. Kita perlu mengingat kembali putusan-putusan hakim ya. Adakah para koruptor yang sedang diadili atau pernah diadili untuk kedua kalinya? Itu bisa, artinya dia pernah menjadi pelaku korupsi dan kemudian sedang ini kita harus lihat, kita teliti lagi putusan-putusan hakim kita terhadap seseorang yang pernah melakukan korupsi dan kemudian sekarang itu baru bisa. Tapi begini, sebetulnya kan banyak sekali pasal-pasal yang ancaman pidana maksimumnya kan seumur hidup atau 20 tahun, ya kan? Sebetulnya kalau itu diterapkan ya cukup bagus kan. Permasalahan sekarang di Indonesia adalah ancaman pidana dalam undang-undang korupsi itu cukup berat. Dan banyak sekali kasus-kasus yang saya lihat hakim mengatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi kok pidananya terlalu ringan, terutama di PN-PN kan ringan-ringan. Ya. Nah, belakangan kita tahu bahwa dengan adanya putusan kasasi atau PT kemarin dinaikkan kan kelihatan bahwa ada yang salah di pengadilan negeri kita? Ya. Ini Mahkamah Agung harus lihat dong, bagaimana mungkin ada satu putusan PN dengan putusan kasasi jauh sekali, hampir 3 kali lipat. Ya, masa ya memang ada kebebasan hakim ya, ada kebebasan hakim. Masa ukuran nurani tentang tentang bahwa yang bersangkutan salah dan tidak kok terlalu tinggi ya, antara 4 tahun menjadi 12 tahun. Di lembaga yang sama ya, dalam tanda kutip itu kan lembaga yang terstruktur sebetulnya dalam struktur yang sama. Nah ini apa yang terjadi sebetulnya? Apakah memang hakim-hakim kita itu tidak mau menerapkan hukuman yang berat bagi koruptor ini? Hakim-hakim belum melihat korupsi sebagai sebuah kejahatan yang extraordinary seperti itu, atau apa yang terjadi sebetulnya menurut Anda? Ya, kalau kita lihat sekarang bahwa korupsinya juga begitu besarnya ya, kemudian akibat dari korupsi juga masyarakat banyak yang sangat menderita dan memang terbukti. Ya, saya sih cenderung kepada putusan yang lebih berat ya. Kelihatannya untuk Indonesia putusan yang berat itu bisa menjerakan. Termasuk hukuman mati, artinya kalau kita berat kan kalau nggak penjara seumur hidup adalah hukuman mati sebetulnya. Anda setuju dengan itu? Betul, tapi iya, karena kita tuh masih menganut hukuman mati ya. Tidak apa-apa, beberapa negara masih menganut walaupun memang
hampir 120 negara itu sudah menghapuskan pidana mati. Tetapi negara-negara sekitar kita kan masih, Singapura masih, Malaysia masih, Amerika bahkan juga masih. Ya artinya nggak ada masalah lah kalau kita memang politik hukum kita ke arah sana dan kondisi Indonesia masih menginginkan atau melihat ada kegunaannya. Walaupun memang pidana mati untuk korupsi kelihatannya belum pernah ada ya, paling banyak kalau nggak salah seumur hidup pernah. Dan 20 tahun untuk Jaksa Sirus Sinaga ya, 20 tahun. Ya, 18 untuk Joko Susilo misalkan. Iya, gitu. betul. Nah, iya, tapi kalau kita bicara soal hukuman mati, bukankah ini sebetulnya melanggar konstitusi kita? Konstitusi kita itu kan sebetulnya melindungi hak asasi setiap warga negaranya, dan hidup adalah termasuk dalam hak asasi. Kalau kita berbicara hukuman mati dan hak asasi itu pembahasannya sangat banyak ya, sangat dalam. Bahkan beberapa negara ada yang menolak dan ada yang menerima. Artinya gini, kita bicara HAM tidak bisa sangat sederhana. Jangankan pidana mati, orang ditahan juga melanggar HAM kok. Ya tetapi kan begini, yang ditahan itu siapa? Kalau kita nggak ada apa-apa ditahan yang melanggar HAM. Tetapi sekarang presumption of innocence misalnya ya, praduga tak bersalah dan ditahan, melanggar HAM, tapi itu diterima di beberapa negara, iya kan? Pidana mati, ya kan, misalnya jangankan pidana mati, ditahan saja sudah melanggar HAM. Tapi kalau kita sudah konsensusnya ke sana, kemudian politik hukumnya ke sana, pembenaran adanya pidana mati dan pembenaran dihapusnya pidana mati itu kan masih perdebatannya masih ya berimbang juga. Baik, gitu, artinya. Bu Yanti, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita lihat dulu kutipan tentang hukuman mati berikut ini. Ya, pertama dari Jimli Asidiki, mantan Ketua MK. Jimli menyatakan, maksud kami dari mantan Ketua MK Mahfud MD, yang mengatakan sejak dulu saya sepakat koruptor dihukum mati. Koruptor itu tak kalah berbahayanya dibanding teroris atau kejahatan terhadap kelangsungan negara. Ya, kemudian mantan Ketua MK juga sebelum Mahfud MD, yakni Jimli Asidiki, menyatakan selain pemiskinan koruptor, hukuman mati bisa memberi efek mengancam. Ya, ini kalau kita lihat dari apa yang dinyatakan oleh dua mantan Ketua MK, ini ada yang berpendapat bahwa hukuman mati itu tidak sesuai dengan konstitusi, tapi ini dua mantan Ketua MK menyatakan bahwa ini justru harus diterapkan kepada koruptor. Memang gimana? Nyatanya nggak ada mengajukan, kan tidak dianulir oleh MK kan? Iya, uji materi kan ya? Tidak kan, dan hukum positif kita kan masih, bahkan di dalam undang-undang narkotika, undang-undang korupsi. Narkotika sudah banyak tuh yang dihukum mati. 340 KUHP masih banyak ya, terorisme apalagi. Jadi kita kan kondisi keadaan kita sekarang memang pidana mati kita anut. Kalau gitu. Bu Yanti, kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini, korupsi, terus ada narkotika, ada juga teroris, itu dalam level yang seperti apa? Iya, saya sepakat tadi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa antara korupsi, narkotika, dan terorisme itu mana yang lebih ringan. Artinya sama-sama berat. Justru pertanyaannya Kenapa disebut sama-sama berat? Iya, sama-sama berat ya, dalam kaitannya begini. Terorisme katanya mengancam juga kelangsungan masyarakat. Korupsi juga, ya, kemudian narkotika juga kelangsungan bangsa. Justru pertanyaannya adalah kenapa penegak hukum kalau mengejar terorisme bisa sedemikian kencang, tetapi kalau korupsi kok tidak? Sementara adakah yang mengatakan bahwa korupsi itu lebih ringan kalau korupsinya besar sekali? Orang sama saja, masyarakat juga sama saja. Akibatnya kalau yang terorisme mungkin matinya seketika karena dengan cara-cara seperti itu, tapi yang ini juga pelan-pelan mati juga masyarakatnya. Masyarakat bahkan sama dengan narkotika kan, pelan-pelan juga. Artinya sama-sama berat dan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang lebih ringan gitu. Harusnya hukuman bagi ketiga hal ini juga dilakukan dalam tanda kutip serupa seperti semangat penegakan hukumnya harusnya serupa. Kalau saya mengatakan begitu, masih ada kesan dari masyarakat bahwa kalau untuk teroris, narkotika, apalagi pengedar itu pasti berat ya.
terutama teroris yang paling berat ya. Tetapi korupsi itu kan masih ada banyak perasaan-perasaan di masyarakat. Kita kan juga tidak terlepas dari masyarakat. Kita mendengar, kita bergaul malah ya. Kita dengan mungkin para koruptor ya. Kalau pejabat mungkin malah hanya dia duduk di mobilnya. Kalau kita kan bisa duduk di taksi, kita duduk di tempat umum. Ya, atau jangan-jangan koruptornya juga banyak menyumbang ke masyarakat setempat, Bu Yanti. Maksudnya gimana? Iya, dia menjadi kaya dengan uang korupsi, tapi dia menjadi dermawan. Bisa jadi, dan itu pencucian uang namanya kan. Nah, itu harus dikejar, itu yang harus dibetulkan. Tapi kalau masyarakat itu tahu bahwa uang yang diberikan kepada mereka adalah hasil korupsi, pasti mereka nggak mau. Dan ya iyalah, ya masyarakat yang mana? Masyarakat di satu sisi mungkin mau menerima, tapi ternyata yang dikorup itu adalah sebetulnya alokasi masyarakat di tempat lain. Pasti yang tempat lain nggak setuju dong. Jadi ini juga penting bahwa semangat kita untuk memberantas korupsi itu harus betul-betul banyak hal, antara hakim yang tapi undang-undangnya, kemudian masyarakat, pandangan masyarakat. Anda melihat bahwa masyarakat kita sekarang bukan hanya soal penegak hukum, tapi masyarakat kita agak permisif dengan kasus korupsi ini. Permisif atau apa ya? Atau pasrah, atau sudah tidak lagi tahu tidak tahu lagi bagaimana mempengaruhi bahwa tolong dong kalau memperlakukan koruptor itu sama dengan tersangka atau terdakwa itu sama dengan ini, karena seperti apapun teriakan masyarakat kelihatannya juga tidak terdengar ya. Baik. Akhirnya mereka memikirkan dirinya sendiri saja, hanya selevel itu kan jadinya. Disinilah harus ada yang benar-benar menyuarakan, yang serius gitu. Masyarakat tidak bisalah disalahkan. Baik. Kalaupun kelihatannya permisif, itu juga karena korban udah frustasi mungkin ya, melihat bagaimana mereka apa yang terjadi selama ini ya. Iya, selalu digembar-gemborkan tapi tidak pernah ada penyelesaian. Tidak terbayang oleh mereka. Koruptor ini atau terdakwa ini hartanya sekian, caranya begini, triliunan, miliaran, sementara mereka belum tentu pagi makan, sore makan sampai 3 kali. Bu Yanti, kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya, dialog kita lanjutkan kembali, Bu Yanti. Kalau kita melihat tadi Latvia itu dipotong generasinya, Cina hukuman mati terus diterapkan sampai sekarang ya, dan Hong Kong bahkan tadi 99 lebih polisi dan jaksa dipecat. Georgia pernah juga hakim 90% dipecat juga. Sekarang jadi bersih-bersih. Ya kita berani nggak gitu kan? Permasalahannya seperti itu. Hong Kong jelas ya, Hong Kong bahkan sekarang, dulu dia terkorup, sekarang dia menjadi acuan. Bahkan model seperti KPK itu kita ngambil model dari Hong Kong ya? Iya, sementara yang Hong Kong yang tadinya pemberantasan sekarang sudah tinggal pencegahan. Itu menunjukkan bahwa sangat berhasil gitu. Kita kan kalau kita melihat tadi kan di paket itu dibandingkan Hong Kong 1974 itu jauh lebih parah daripada Indonesia sekarang. Apa iya seperti itu, Bu Yanti? Atau sebetulnya Bu Yanti punya penilaian yang berbeda? Itu kan hasil dari satu penelitian, memang demikian ya. Artinya dia lebih parah dan dia mau bersih-bersih dan berhasil sekarang menikmati. Kita kapan mau mulai? Itu aja. Ya, kalau kita melihat, kalau kita bicara demokrasi ada 3, ada legislatif, yudikatif, sama eksekutif yang fungsinya fungsinya saling mengawasi di antara mereka. Betul. Sebetulnya. Tapi lah sekarang ini nampaknya di Indonesia anggota DPR sudah banyak yang masuk penjara karena korupsi. Hakim, jaksa, terus polisi sudah banyak yang masuk penjara karena korupsi, termasuk juga eksekutifnya gitu. Iya, di beberapa negara belakangan ini ya yang kita pelajari, ya kami pelajari di perguruan tinggi itu, misalnya seperti Australia. Australia pernah juga ada semacam darurat lah, banyak lah yang koruptor, tapi kemudian dia bersih, dia melakukan satu langkah-langkah drastis juga, tapi waktu itu hanya eksekutif saja gitu ya. Kemudian beberapa negara yang memang sangat korup itu misalnya legislatif saja. Indonesia itu tiga-tiganya, sinergi. Legislatif, eksekutif, yudikatifnya semuanya munculnya arahnya kepada kecenderungan mereka koruptif. Nah, kita memulai bagaimana? Kita harus tahu, melihat bahwa keadaan kita seperti itu. Bahkan, nah inilah menimbulkan. Dengan keadaan seperti ini, menurut Anda hukuman mati perlu diterapkan bagi para koruptor? Kalau gini ya, kita kalau mau menerapkan pidana mati harus berdasarkan undang-undang. Undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya sudah ada, tetapi kan hanya pasal 2. Seperti misalnya yang disangkakan kepada Pak Akil Muhtar, kemudian yang lain-lain itu kan pasal 12. Atau gratifikasi itu di 12 ABC kan semua. Atau pasal 3. Kita hanya pasal 2. Padahal undang-undang korupsi adalah 16 pasal. Kita hanya 1 pasal. Nah, artinya semangat kita juga baru di pasal 2 saja. Itu pun kalau yang melakukan masih ada kan. Jadi masih sangat minim kan. Masih sangat minim bahwa pidana mati untuk koruptor ada, tetapi masih sangat khusus 1 pasal dan kemudian dilakukan dalam keadaan yang sangat tertentu. Baik. Di situ kita bisa lihat bahwa semangatnya masih jauh ya. Semangatnya masih jauh, tetapi begini.
Sebetulnya ya, dengan keadaan kita pidana mati hanya di satu pasal, tetapi kalau pasal lain kita terapkan, kita maksimumkan sepanjang memang yang bersangkutan melakukan korupsinya dan memang dalam jumlah-jumlah tertentu, kemudian dampaknya sedemikian rupa bisa dimaksimalkan, saya kira bagus. Ini permasalahannya kan kadang-kadang ada sebelum ini ya beberapa 2-3 tahun sebelum ini kan 3 tahun, 2 tahun. Kemudian setelah itu juga yang paling artinya penting, hukumannya tidak pernah membuat jerah sebetulnya. hukumannya itu kalau bicara hukuman tidak membuat jerah, itu lebih parah lagi. 1 dari putusan, 2 dari penjalanan. Baik. Waktu menjalankannya saja kan banyak rumor-rumor bahwa bagaimana Mereka di dalam keluar masuk dari penjara ya. masuk, gitu kan. Nah itu juga satu hal yang menghambat. Satu lagi misalnya kita juga harus perhatian bahwa tentang pencemaran nama baik. Nah media, kalau media sering sekali kena pencemaran nama baik karena memberikan informasi bahwa terjadi begini-begini, ini juga salah satu hambatan bahwa dalam rangka memberantas korupsi juga akan gagal gitu. Jadi bukan hanya di pidana mati yang dijatuhkan saja. Baik, Bu banyak Yati. hal. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Dialog hukuman mati untuk koruptor kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bersama saya Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi 3 DPR. Mbak Eva, ini kalau kita melihat hasil survei dari Indonesia Survey Center, ini masyarakat menginginkan hukuman mati bagi koruptor. Anda sendiri seperti apa pendapatnya? Oh, saya tidak heran karena masyarakat belum paham tentang human right ya, hak asasi manusia, dan mereka kan melihat apa yang diopinikan oleh masyarakat. Walaupun oleh publik, walaupun sebetulnya kalau kita mau identifikasi dan juga diagnosis yang betul, para koruptor itu jera ataupun akan berhenti kalau kita mempunyai penegakan hukum yang kuat, terutama dengan pasal-pasal yang membuat mereka jera, yaitu pemiskinan dan pembuktian terbalik. Karena semua koruptor itu kan maunya cepat kaya, instan, dan mereka nggak mau bekerja keras dan mereka takut miskin. Ya itu harusnya, jadi bukan dimatiin begitu. Karena dimanapun satu bahwa universal norm sekarang itu kan semakin banyak negara-negara yang meratifikasi untuk penghapusan hukuman mati, dan kita juga meratifikasi konvensi-konvensi tentang HAM. Jadi aneh kalau kemudian masih mempertahankan hukuman mati. Artinya bukan hanya untuk koruptor, untuk kasus narkotika juga itu harusnya tidak ada, untuk kasus terorisme juga harusnya tidak ada. Betul. Dan itu saya juga ingin ingatkan ya, kita juga punya hukuman yang cukup berat untuk koruptor, minimal, hukuman minimal ya. Tapi kan ternyata hakim-hakimnya juga, karena semuanya tergantung kepada hakim ya, ternyata bebasinnya 8 bulan, 6 bulan. Artinya sebetulnya bukan masalah hukuman matinya yang harus dikuatkan saat ini, tapi betul, penegakan hukum dan penegak hukumnya yang harus dikuatkan seperti itu. Karena semua masalah kejahatan itu yang membuat masyarakat akhirnya capek, lelah, terus akhirnya jalan pintas hukuman mati begitu aja. Walaupun problem utamanya adalah karena penegakan hukum yang lemah, karena banyak koruptor dibebaskan, kan jadi jengkel ya masyarakat. Kemudian juga birokrasi yang masih sangat toleran dan bahkan didesain, istilahnya kan internal control yang makin lemah, dan itu by design di dalam birokrasi kita, di mana PPATK, kemudian BPK dan BAKN DPR RI sendiri juga menyetujui bahwa internal control yang lemah itu mengindikasikan korupsi itu disengaja oleh para birokrat gitu, dan itu membuat orang jadi makin marah dan seolah-olah hukuman mati itu bisa melegakan mereka, tapi tidak menyelesaikan masalah kalau semua faktor-faktor tadi nggak dibenahi. Ya, Anda mengatakan bahwa hukuman mati itu sebetulnya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, itu landasan berpikirnya. Iya betul. Tapi kalau kita melihat segala hukuman sebetulnya kan tidak ada yang sesuai dengan hak asasi manusia. Sebetulnya di penjara pun itu kan sudah menahan orang di balik penjara kan? Ya, tapi kita kan kalau mau memperbaiki diri kan harus ada benchmark ya. Benchmarknya itu ya human right, termasuk juga hak dasar napi yang ada di lapas-lapas yang ketika sudah overcrowded itu menyebabkan pemenuhan hak mereka hilang. Dan saya tetap pada problem bahwa korupsi ini disebabkan karena hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan penghukuman mati. Tapi penegakan hukum, kemudian juga structure of law kita yang lemah dan toleran, dan bahkan menjadi bagian dari korupsi, dan ini yang mengenerate kemarahan masyarakat untuk seolah-olah ketika hukuman mati terus semuanya selesai. Jangan lupa bahwa putusan-putusan hakim yang tidak tegas dan tidak mengikuti hukuman KPK ini ya, bahwa minimal harus 5 tahun itu nggak dipatuhi. Jadi
tidak hanya content of law tetapi structure of law. Ini jangan-jangan problem kita di structure of law gitu. Ya, kalau kita melihat tadi kita pasangkan kita simak liputan beberapa negara yang sudah menerapkan hukuman mati seperti Cina sebetulnya. Secara ekonomi sekarang dia lebih bangkit gitu. Latvia juga itu pernah dipotong satu generasi dan besoknya kalau ada pelaku yang korupsi itu juga akan dihukuman mati. Dan itu akan memang ini tidak akan memberikan efek yang sama bagi semua orang, tapi paling tidak itu akan mengancam orang untuk melakukan kan, bagi mereka yang akan melakukan. Ya, kalau kita penegakan hukumnya misalkan studi ICW menunjukkan seperti kalau misalkan putusan MA seperti putusannya Pak Artijo tegas dan juga membuat kapok akan menurun dan itu membuat efek jerah, nggak perlu sampai mati ya. Tapi kalau hanya kemudian 8 bulan bahkan dibebaskan, ya orang jadinya marah gitu loh. Baik, Mbak Eva, kita akan sambung di segmen berikut. Oke. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Mbak Eva Kusuma Sundari. Mbak Eva, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa jangan hukuman mati untuk koruptor gitu. Tapi kalau kita melihat korupsi yang terjadi di Indonesia ini, banyak orang yang sudah menganggap ini sebagai sebuah istilahnya extraordinary crime sebetulnya. Apakah Anda tidak melihat seperti itu? Semua banyak lah, kita ngomong tentang narkoba juga extraordinary crime, tapi faktanya Presiden ngasih gerasi terus-terusan, bahkan pembebasan bersyarat kan sama napi yang membawa 5 kg. Ini kan pertunjukan yang lucu kalau kita mengasumsikan bahwa seolah-olah semua selesai dengan perbaikan content of law. Sementara structure of law penegak hukumnya, termasuk juga pelaksana hukumnya, dalam hal ini Presiden untuk kasus narkotika, itu kan bikin demoralisasi tuh Mas di masyarakat kita, sehingga orang juga jalan pintas, udah matiin aja, matiin. Padahal kalau ini sebetulnya dilihat pernyataan masyarakat matiin aja ini sebetulnya kemarahan terhadap para koruptornya atau kepada apa istilahnya? Ya, koruptor dimarahin, tapi kan kalau mereka lebih jernih melihat persoalan, kenapa mereka begitu frustasi? Yeah. Karena kok enak banget ini udah orang kaya di penjara 5 bulan, setelah itu tetap kaya. Dan yang lebih heran lagi, masyarakat memuja. Meskipun dia koruptor, pokoknya dia kaya, masyarakat beri penghargaan. Apalagi kalau dia nyumbang ke masjid, dia nyumbang ke masyarakat sekitar seperti itu, dan itu jadi, banyak dilakukan. Ya, maksud saya itu kan diagnosisnya harus jelas. Ketika PPATK, BPK, dan BAKN sudah menjelaskan problem korupsi kita itu di mana sih sebelumnya? Problemnya ada di internal kontrol, pengawasan internal, dan itu mengindikasikan perencanaan yang buruk sekali. Kenapa buruk? Karena memang mau sengaja digarong. Itu dulu lah diberesin dulu. Ini artinya apa? Harus dibenahi dong birokrasinya. Dan Inpres nomor 11 tahun 2011 ada pencegahan, tapi nggak berdampak karena korupsi makin buruk. Terutama ketika masuk pemilu itu bansos bisa naik 300%. Padahal kita sudah rekomendasikan moratorium bansos karena ini paling tidak akuntabel, paling tidak efektif, efisien, value of money itu paling rusak ketika ada alokasi dana bansos. Dan paling paling terindikasi ada tendensi alat pemenangan pilkada, pilgub, dan juga sekarang pileg juga gitu loh, karena ada kementerian yang 50% programnya digunakan oleh Pak Menteri yang mau. Kalau Anda mengatakan bahwa jangan hukuman mati, tapi pemiskinan yang harus dilakukan. Betul. Nah, itu bentuk pemiskinannya seperti apa? Ada kelemahan dan sekarang masih dikompensasi dengan TPPU itu ya, tindak pidana pencucian uang. Dan ini prinsipnya adalah bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan duit yang dia punya di rekeningnya, di asetnya, dan seterusnya. Ini gajimu 8 juta, kok kamu punya aset seperti ini? Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka itu ya dimiskinan. Oh, ini berarti haram. Ini haram. Tapi pasal yang paling akan sangat efektif apabila di dalam KUHP kita itu memasang pembuktian terbalik. Jadi dan ini memang agak serius ya, karena orang kemudian dikenalkan dengan asas praduga bersalah dulu sampai dia membuktikan dia tidak bersalah. Dan ini kan counter dari mainstream. Itu belum ada di KUHP kita. Tapi sebetulnya kan hakim punya hak untuk melakukan itu kan? Kan hakim hanya mutusin, dan itu kan sesuai pasal yang mau dijeratkan oleh polisinya, oleh kejaksaannya kan Mas. Dan memang semuanya ada di hakim, tapi hakim kalau tidak ada KUHP juga nggak berani loh eksperimen dan membuat terobosan seperti hakim-hakim yang kita kenal progresif. Ya, bukankah hakim tapi ya walaupun tidak berani, tapi sebetulnya dia punya hak untuk melakukan itu. Dia bisa saja menanyakan kepada terdakwa gitu, dari mana dia memperoleh uang itu kan, dari mana dia memperoleh kekayaan itu. Ya betul kan, tapi semuanya harus ada bukti dan fakta hukum ya Mas.
boleh kita mengatakan seperti itu kalau tidak melalui penyidikan juga berat ya, walaupun nggak masuk akal. Tapi gimana kita membuktikannya ketika kita lihat penyidik tidak bisa menyediakan bukti-bukti, ya nggak berani dong hakimnya mutusin gitu. Karena logika dalam penegakan hukum kan berbasis intinya tidak ada fakta hukuman mati, tapi pemiskinan harus dilaksanakan. Betul. Baik, Mbak Eva. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.